tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Haji Baharudin Jusuf Habibie atau yang sering kita kenal dengan B.J. Habibie merupakan salah satu cendekiawan Indonesia yang terkenal akan jasanya. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Dengan kerja keras dan kecerdasannya, B.J. Habibie berhasil menghindarkan Indonesia dari keruntuhan ekonomi akibat krisis moneter. Sebagai salah satu tokoh negara yang paling berpengaruh, peran penting B.J. Habibie dalam membangun bangsa Indonesia tercermin dalam 7 poin nilai-nilai berakhlak. Pada Mei 1998, Indonesia mengalami krisis multidimensi, di mana salah satunya adalah kerusuhan besar yang melanda beberapa kota, termasuk kota Jakarta. Glodok menjadi salah satu daerah yang paling terdampak, di mana toko-toko hancur, masyarakat kehilangan mata pencaharian, dan adanya trauma sosial. Sebagai seorang presiden, beliau tidak bersembunyi di balik jabatan. Ia hadir di tengah masyarakat yang sedang terluka, mendengarkan keluh kesah korban, juga memberikan perhatian. Ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Akuntabilitas dan integritas beliau juga tercermin dalam flag default-nya, di mana flag default-nya sangat bersih serta jauh dari perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang berbau korupsi. Selain itu, pada masa transisi reformasi, keputusan beliau untuk memberikan referendum bagi rakyat Timur Timur merupakan bukti bahwa beliau memiliki akuntabilitas moral. B.J. Habibie adalah simbol kompeten. Beliau menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman hingga menjadi pakar kelas dunia. Karyanya, yaitu teori faktor Habibie, diakui internasional dan menjadi fondasi dalam industri pesawat terbang modern. Habibie membuktikan bahwa dengan ilmu, kerja keras, dan inovasi, putra bangsa mampu berdiri sejajar dengan dunia. Nilai harmonis B.J. Habibie tampak dari hubungan pribadinya yang penuh kasih sayang dengan keluarga, khususnya dengan Ibu Ainun Habibie. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi teladan keharmonisan yang penuh cinta dan saling menghargai. Selain itu, Habibie juga dikenal ramah, dekat dengan masyarakat, serta mampu merangkul berbagai kalangan dengan sikap rendah hati dan penuh welas asih. Sebagai seorang pemimpin, B.J. Habibie menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Saat menjabat presiden, beliau berani mengambil keputusan berat, termasuk membuka keran demokrasi dan kebebasan pers. Walaupun masa jabatannya singkat, B.J. Habibie dapat membuktikan kesetiaan dan dedikasinya untuk Indonesia. Kesetiaan ini ia pegang hingga akhir hayat dengan selalu memikirkan kemajuan bangsanya. B.J. Habibie adalah teladan nyata dari sikap adaptif. Ketika beliau kembali ke Indonesia, teknologi kita belum setara, fasilitas terbatas, sumber daya minim, namun beliau tidak menyerah. Dengan kecerdasan dan pengalaman, Habibie melihat bukan halangan, tetapi peluang. Beliau tidak menunggu perubahan, beliau menciptakannya. Dan lahirlah pesawat N250 bukan hanya sebagai kebanggaan teknologi, tetapi sebagai bukti bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Dari beliau kita belajar, adaptif bukan sekadar bertahan, tapi berani menembus batas, berani menciptakan terobosan demi kemajuan bangsa. Habibie juga menunjukkan nilai yang tak kalah penting, yaitu kolaboratif. Ia tahu visi besar seperti membangun industri dirgantara tidak bisa diraih sendirian. Ia merangkul insinyur muda, akademisi, teknisi, dan berbagai pihak lainnya. Ia ajak mereka bukan hanya bekerja, tapi bergerak bersama. Dan dari kebersamaan itulah lahir karya besar, lahir pula kepercayaan diri, khususnya di hati generasi muda Indonesia. Dari beliau kita belajar, kolaborasi adalah kekuatan untuk menjatuhkan potensi dan mencapai tujuan bersama bagi bangsa tercinta. B.J. Habibie adalah teladan pemimpin yang menempatkan rakyat sebagai prioritas.
Ia mengabdikan ilmu, waktu, dan tenaganya demi kemajuan bangsa. Inilah semangat yang patut kita teladani sebagai seorang ayah. Menginspirasi dengan kompetensi, hidup dengan keharmonisan, setia dengan loyalitas, berakhlak bukan hanya semboyan, tetapi jalan pengabdian. Dengan meneladani semangat B.J. Habibie, mari kita wujudkan ASN yang berakhlak demi terciptanya pelayanan publik yang unggul, serta Indonesia yang maju dan berdaya saing.